Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Hai, perkenalkan nama saya Ular Tauta Barat dengan NIM 220104020. Saya semester 3 dari grup A, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Soal nomor 1 yaitu jelaskan suatu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Teori yang saya ambil yaitu teori konstruktivisme. Dan dalam konsep konstruktivisme adalah teori dan pendekatan dalam bidang pendidikan yang menekankan pada proses belajar di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Prinsipnya itu, pengetahuan dibangun oleh siswa bukan diberikan oleh guru. Proses belajar melibatkan eksplorasi, interaksi, dan refleksi. Pengetahuan dan pemahaman bersifat individual dan kontekstual. Belajar merupakan proses sosial di mana siswa bekerja sama dan belajar satu sama lain. Implementasi dalam pendidikannya yaitu kurikulum yang berbasis proyek. Siswa diberikan tugas dan proyek yang mengharuskan mereka untuk bekerja secara kelompok dan menyelesaikan masalah tertentu. Dalam proses ini, mereka menggali pengetahuan, bekerja sama, dan saling belajar dari satu sama lain. Yang kedua yaitu belajar berbasis masalah atau PBL. Guru menyajikan permasalahan yang otentik dan kontekstual yang harus dipecahkan oleh siswa. Selama proses ini, siswa melakukan penelitian, bekerja sama, berdiskusi, dan merefleksi hasil. Menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran aktif. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti komputer, internet, dan multimedia dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam mencari dan mengkonstruksi pengetahuan. Penilaian otentik. Penilaian yang mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks yang relevan daripada penguasaan konteks yang terisolasi. Metode-metode pembelajaran kooperatif ini yaitu menggunakan teknik seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, dan simulasi untuk menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa untuk saling belajar dari satu sama lain. Soal yang kedua yaitu jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikut sertakan suatu contoh sistem. Yaitu konsep sistem adalah suatu kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan dengan rangka mencapai tujuan yang spesifik. Sistem dapat didefinisikan pada banyak skala yang berbeda, mulai dari sistem alam hingga sistem teknologi dan organisasi. Komponen-komponen dari sistem ini meliputi yang pertama itu input atau masukan. Bagian dari sistem yang menerima informasi, bahan, dan sumber daya yang akan diolah atau diproses dalam sistem. Yang kedua yaitu proses. Fungsi atau operasi yang mengolah input menjadi output. Proses dapat meliputi perubahan fisik, kimia, atau biologis, serta pemikiran, pengambilan keputusan, atau interaksi sosial. Yang ketiga yaitu output atau keluaran. Hasil dari sistem yang dihasilkan setelah input diproses, output bisa berupa produk, layanan, atau informasi yang diperoleh dari sistem. Yang keempat yaitu umpan balik atau flashback. Informasi mengenai hasil sistem yang digunakan untuk mengontrol, mengatur, atau memodifikasi input dan proses sistem agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kelima yaitu lingkungan. Konteks atau latar belakang di mana sistem beroperasi, lingkungan mempengaruhi sistem yang sebaiknya. Sistem juga mempengaruhi lingkungan. Contoh sistem yaitu sistem transportasi umum. Yang pertama yaitu input, penumpang, kendaraan yaitu bus, kereta, dan lain-lain. Jalur transportasi, tenaga kerja atau pengemudi, petugas stasiun, dan sumber daya keuangan. Yang keempat yaitu proses pelayanan, layanan transportasi atau pengoperasian kendaraan, manajemen jalur, pemeliharaan infrastruktur, penjadwalan, dan lain-lain.
Output, layanan transportasi yang memungkinkan penumpang untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah atau kota. Umpan balik yaitu informasi mengenai kinerja sistem, kepuasan penumpang, tingkat kepadatan dan efisiensi rate yang digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan layanan. Yang selanjutnya itu lingkungan, kondisi geografis, ekonomi, dan sosial wilayah yang menjadi tempat sistem transportasi umum ini beroperasi termasuk peraturan dan kebijakan pemerintah terkait transportasi. Soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep tujuan dan aksi materi sistem. Teori sistem adalah suatu pendekatan interdisipliner yang dipakai untuk memahami, menganalisis, dan merancang sistem yang kompleks dengan mempertimbangkan struktur, perilaku, dan interaksi antara komponen-komponennya. Dalam teori sistem, fokus ada pada bagaimana sistem sebagai kesatuan beroperasi dan bagaimana perubahan pada satu bagian sistem mempengaruhi bagian sistem lainnya. Konsepnya yaitu konsep dasar dalam teori sistem melibatkan pengorganisasian komponen-komponen ke dalam suatu struktur yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Konsep ini mencakup komponen sistem seperti input, proses, output, umpan balik, dan lingkungan. Selain itu, teori sistem melihat sistem dari perspektif holistik, di mana sistem dianalisis dalam konteks keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian yang terisolasi. Tujuan teori sistem adalah untuk memahami, menggambarkan, dan merancang sistem yang kompleks dengan cara yang lebih efektif dan efisien, menggunakan prinsip-prinsip dan konsep sistem. Teori sistem membantu kita dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antara komponen yang mendasari sistem, mengevaluasi dampak perubahan pada salah satu bagian sistem terhadap sistem secara keseluruhan, mengoptimalkan kinerja sistem melalui adaptasi, kontrol, dan perbaikan yang terus-menerus, menerapkan prinsip-prinsip dan metode sistematik untuk merancang dan mengelola sistem yang kompleks, membantu dan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah keputusan melalui pemahaman yang lebih baik tentang sistem dan interaksinya. Aksioma dalam teori sistem ini yaitu asumsi dasar yang mendasari pendekatan sistemik dalam memahami dan menggambarkan sistem. Beberapa aksioma dalam teori sistem yaitu aksioma holistik, melihat sistem secara keseluruhan daripada hanya memandang komponen yang terisolasi. Aksioma interaksi dan keterkaitan, komponen sistem harus saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara untuk menghasilkan perilaku sistem secara keseluruhan. Aksioma emergent properties, sifat emergen adalah karakteristik sistem yang muncul dari interaksi antara komponen-komponennya dan tidak dapat ditemukan dalam komponen individual. Semua aksioma ini memberikan kerangka kerja pada bagaimana kita memahami, menganalisis, dan merancang sistem yang kompleks dalam berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, ekologi, dan organisasi sosial. Soal nomor 4 yaitu jelaskan konsep pelopor dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Ada beberapa teori sistem yang berkaitan dengan bidang pendidikan, diantaranya adalah teori sistem berbasis masalah, sistem pendidikan dan pembelajaran konstruktivis, dan sistem ekologi. Teori sistem berbasis masalah atau problem based sistem teori, konsepnya yaitu teori ini menerapkan pendekatan sistemik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks melalui diskusi, kajian, dan refleksi. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pada pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah untuk membantu siswa dalam membantu koneksi antara konsep yang mereka pelajari dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pelopornya yaitu Howard Barnes dan Malcolm S. Cowles, yaitu beberapa tokoh yang mempopulerkan pendekatan ini dalam bidang pendidikan. Implementasinya yaitu beberapa contoh penerapan teori dalam pendidikan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL,
di mana guru menyajikan permasalahan otentik dan kontekstual yang harus dipecahkan oleh siswa. Siswa harus bekerja dalam kelompok, melakukan penelitian dan berkomunikasi untuk menemukan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan yang diberikan. Penggunaan simulasi, role playing, dan pemakaian dalam pembelajaran untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan siswa untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dunia nyata dalam konteks yang aman. Sistem pendidikan dan pembelajaran konstruktivis atau constructivist learning system theory. Konsepnya itu, teori ini menerapkan pendekatan sistematik untuk mendukung konstruksi pengetahuan dan pemahaman oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan termasuk orang lain, materi, dan pengalaman. Pelopornya itu John Dewey, Jane Piaget, dan Lev Vygotsky adalah tokoh-tokoh yang sangat berkontribusi pada pengembangan teori konstruktivisme dalam pendidikan. Implementasinya itu dalam beberapa contoh, yang metode pembelajaran aktif dan kooperatif seperti diskusi kerja, kelompok, dan proyek kelas. Penggunaan teknologi seperti komputer dan internet untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan siswa dan kolaborasi antar siswa. Penilaian yang berbasis pada pencapaian siswa dalam mengkontribusi pemahaman mereka sendiri, bukan hanya pada mengukur pengetahuan yang diingat dari pengajaran langsung. Sistem ekologi yaitu ekologi sistem teori. Konsepnya itu, teori ini berkaitan dengan bagaimana lingkungan yang lebih luas termasuk sistem pendidikan mempengaruhi perkembangan dan hasil pembelajaran siswa. Pelopornya itu Urer Bronfenbrenner adalah pelopor utama teori sistem ekologi dalam konteks pendidikan. Implementasinya yaitu mengidentifikasi dan mengurangi hambatan yang mungkin mencegah siswa meraih hasil pembelajaran yang optimal, misalnya itu melalui dukungan kepada keluarga. Soal nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya eksternal. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya melalui pertukaran informasi, sumber daya, dukungan, dan pengaruh. Berikut adalah proses beroperasi dan perspektif dalam model sistem terbuka. Yang pertama, input atau masukan. Input dalam konteks sekolah meliputi siswa, staf pengajar, dan personel pendukung, sumber daya seperti gedung, fasilitas, dan peralatan, kurikulum, metode pengajaran, serta sumber daya keuangan. Input-input ini diperoleh dari berbagai sumber termasuk pemerintah, anggaran sekolah, dan masyarakat. Prosesnya itu dalam sekolah mencakup proses pembelajaran dan pengajaran, interaksi antara stakeholder atau guru, siswa, dan orang tua, dan proses administrasi dan manajemen. Guru mengajar berdasarkan kurikulum yang ada dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai untuk membantu siswa mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Output atau keluar yaitu keluaran sekolah meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh oleh siswa, prestasi akademik, kualitas lulusan, serta inisiatif dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Output ini bergantung pada efektivitas input dan proses yang berlangsung di sekolah. Umpan balik atau flashback. Umpan balik mencakup informasi tentang hasil dan proses pembelajaran yang diperoleh dari berbagai pihak seperti siswa, orang tua, guru, dan pemerintah. Umpan balik ini penting untuk monitor, mengevaluasi, dan mengubah jika diperlukan input, proses, dan output yang ada agar mencapai tujuan sekolah dengan lebih efektif. Lingkungan eksternal yang memengaruhi sekolah meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi sumber daya yang tersedia, kebijakan pendidikan, metode pengajaran, dan kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap sekolah. Dalam model sistem terbuka, sekolah tidak hanya fokus pada aspek internal atau input, proses, dan output, tetapi juga mengakui pengaruh lingkungan eksternal dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Dengan demikian, sekolah yang beroperasi sebagai sistem terbuka dapat merespon lebih baik terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa, orang tua, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Cukup
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan atas perhatian.